Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wisuda saat ini yang digugat dan diajukan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Yang disesali, itu kira-kira gugatan itu kita artikan seperti itu, wisuda terhadap TK, anak-anak TK yang wisuda, anak-anak SD, MI yang wisuda, anak-anak SMP atau MTS yang wisuda, dan juga SMA atau SMK atau aliyah yang diwisuda. Saya kan wartawan begitu ya. Saya juga meliput kegiatan, misalnya wisuda SMA Islam Terbuka Al-Qur'aniyah Ceger, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Kalau wisuda SMA Islam Terpadu Al-Qur'aniyah ini dihilangkan, berarti job saya meliput wisuda itu hilang gitu. Jadi pencarian saya hilang, rezeki saya hilang di situ gitu. Satu itu. Ini jawaban nih Pak nih. Kemudian bukan hanya pesantren Al-Qur'aniyah Ceger Tangsel ini gitu. Kan banyak pesantren-pesantren yang ada, khususnya yang ada di Tangerang Selatan ya. Seperti Al-Gontori ya kan, Al-Mukriyah ya kan. Dan banyak lagi pesantren-pesantren yang sudah mapan gitu. Mereka kan 6 tahun itu nyantri, apalagi yang mukim seperti Al-Gontori mukim ya. Al-Qur'aniyah Ceger Tangsel itu juga mukim. Mukimnya itu 6 tahun Pak, dari SMP sampai SMA itu 6 tahun. Jadi wajar sekali ketika wisuda SMA-nya diadakan, karena itu kenang-kenangan perpisahan supaya lebih berkesan bla 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 bla. Kemudian selanjutnya, dan juga SMP belakangan itu diadakan oleh SMP Islam Terbuka Al-Qur'aniyah belakangan daripada SMA Islam Terbukanya begitu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa ketika diadakan wisuda SMA Islam Terbuka Al-Qur'aniyah, di sini membuka peluang untuk berbisnis gitu. Jadi banyak sekali stand-stand di situ didirikan gitu, dan juga pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang makanan yang mencari nafkah rupiah di situ gitu, karena itu dihadiri oleh banyak pengunjung, oleh banyak halayak gitu ya. Itu kan juga dengan wisuda ini menimbulkan peluang untuk mencari rezeki gitu ya. Kalau wisuda ini dihilangkan, nah ini pedagang-pedagang kecil, stand-stand makanan dan sebagainya ini tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi mencari pencarian di situ. Itu kan merugikan ya. Apalagi. Kemudian kalau pesantren Al-Qur'aniyah ini atau pesantren Al-Gontori dan pesantren lain yang sudah mapan, itu kan umumnya orang-orang kaya, mereka berduit. Mereka nggak masalah mengeluarkan uang untuk wisuda gitu, untuk membahagiakan anaknya, putra putrinya, karena selama 6 tahun mukim. Dibikinlah event acara perpisahan yang sedikit lebih wah, yaitu dengan wisuda SMA ini. Itu disusun acaranya sedemikian rupa, dihadir oleh pejabat-pejabat sehingga kelihatan asik gitu ya. Ditutup nanti dengan makan bersama bla bla bla. Kemudian wartawan dapat duit tuh kan gitu ya. Kalau wisuda ini dihilangkan, nah itu nggak terjadilah event acara yang disusun itu, tidak ada keramaian dan sebagainya, dan wartawan gigit jari gitu ya. Sedangkan ini pesantren mapan yang paling muridnya itu umumnya standar menengah lah gitu ya. Orang-orang cukup berada, mampu mereka membiayai anak mereka itu di wisuda gitu. Apa 5 juta, apa 3 juta gitu ya, apa 2,5 juta gitu ya.
Kemudian kendalanya kalau misalnya ada juga yang nggak mampu, karena memang dari pesantren ini juga ada 15% bagi orang yang duafa yang nggak mampu. Nah itu dispensasi atau ada subsidi silang gitu. Nanti dibicarain oleh yayasan gitu. Supaya ikut juga wisuda gitu ya. Jadi jangan sampai wisuda SMA yang seperti di Al-Quran, di Al-Gontori dan sebagainya itu dihapuskan secara absolut, secara mutlak-mutlakan begitu. Cari jalan keluarnya gitu ya. Kecuali untuk TK, SD, SMP yang tidak mungkin. Nggak usah lah diadain wisuda karena masih kecil, masih TK ya kan, masih SD atau MI dan masih SMP, dan juga yang bukan mukim gitu, yang PP pulang pergi. Tapi kalau yang mukim tadi seperti di Al-Gontori atau di mana di Al-Quraniyah tadi, itu sangat disayangkan karena mereka mukim 6 tahun pak, 3 tahun SMP-nya, 3 tahun SMA-nya gitu. Masih bagus diadakan wisuda gitu. Kecuali yang PP yang di luar pesantren. Kemudian SMP-nya atau MTS-nya itu dari orang-orang yang lemah ekonominya gitu ya, yang umumnya rata-rata wali murid nggak kuat gitu ya, dan SPP-nya pun dari KJP dan sebagainya gitu ya. Itu barangkali nggak usah diadakan wisuda lah, cukup perpisahan sederhana aja, nerima ijazah tamat SMP gitu ya. Atau mungkin barangkali ada SMA atau SMK yang sekolahnya miskin gitu, muridnya masih sedikit. Misalnya yang lulus saat itu cuma 20 orang misalnya. Ya nggak usah lah diwisuda-wisudanya, kayaknya juga sedikit sekali, kecuali yang 100 lebih dan wali muridnya mampu ya silakan aja wisuda. Memang ada pasal undang-undang yang melarang wisuda untuk SMA gitu ya, atau SMK dan sebagainya gitu. Itu dilihat secara logika lah, logik gitu. Jadi yang pukul rata nggak boleh gitu, atau pukul rata boleh gitu. Nah ini jadi pembelajaran buat kita, itu urun rembuk saya. Dan kalau saya punya video-video tentang bagaimana meriahnya wisuda SMA di Al-Qurannya Ceger Pondok Aren Tangerang Selatan itu, dengan stand-stand yang banyak ya, tukang-tukang makanan dan sebagainya, tukang jualan itu, kemudian santri-santri pada gembira. Pada saat itulah mereka seolah-olah lebaran pak, ya refreshing gitu, bla bla dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau dihapuskan sayang sekali event-event seperti ini. Ini kan semacam budaya, tradisi, hiburan dan sebagainya yang perlu dilestarikan, jangan dibabat habis. Ya. Kecuali untuk TK, SD mungkin, atau SMP yang PP, atau SMP yang muridnya sedikit gitu ya, atau SMP miskin yang belum maju. Dan kalau SMP walaupun PP tapi udah maju, misalnya SMP sekali namatin 100 orang lebih misalnya, ya boleh aja dong diadakan wisuda. Kemudian mereka mampu membayar wisudanya, kenapa dilarang gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau bisa setiap wisuda itu diundang lah itu masyarakat untuk di situ mencari pencarian, berdagang gitu ya, dibuka stand-stand atau diundang dengan beberapa hiburan, sehingga terjadilah kemakmuran di situ kan begitu. Itu dari SMP-nya, SMA-nya pun begitu. Kalau cuma 20 orang ya nggak usah wisuda gitu. Kalau sekali namatin SMA atau aliyah sampai 100 orang, misalnya 4 kelas begitu, setiap kelas itu 30 orang ya, 100 siswa, ya silakan aja. Kemudian mereka mampu membayar gitu, silakan gitu. Kalau perlu pedagang-pedagang bisa berdagang di situ. Karena situ kan banyak parkiran motor, parkiran mobil, pengantar, keluarga dan sebagainya. Dan undang-undangan semuanya itu. Jadi kan ramai begitu. Sangat disayang kalau itu ditutup, nggak diadakan wisuda gitu. Kecuali memang kembali ke saya katakan sekolah yang miskin, yang muridnya cuma 20, yang hadir cuma sedikit. Bla 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 ya. Gedungnya juga masih jelek. Kalau udah mentereng dan sebagainya, ya Allahu Akbar. Apalagi pesantren itu dari 34 provinsi, santri yang mondok di situ begitu ya.
Kan kenang-kenangan wisuda itu untuk di 34 provinsi di seluruh Indonesia itu begitu ya. Al-Ghontori, Al-Qurania tadi itu bisa dikatakan 34 provinsi udah ada utusan santrinya baik SMP maupun SMA-nya gitu. Dan mereka juga nanti kuliahnya bukan hanya di Indonesia, di universitas negeri atau swasta di Indonesia, juga di luar negeri. Bisa 20 orang yang sudah di kuliah di luar negeri, di Mesir, Kairo ya. Di mana lagi itu, di Maroko ya, di Saudi dan sebagainya gitu. Sangat sayangkan kalau tamat di pesantren selama 6 tahun sampai SMA itu tidak diadakan perpisahan secara yang hebat begitu, yang wah gitu ya, yaitu dengan wisuda, acara wisuda itu pemikiran saya tentang wisuda saat ini. Nanti insya Allah saya akan wawancara Bapak Kiai Sobron pada tanggal 24 mengadakan wisuda SMA Islam terbuka di STANS ya, Sekolah Tinggi Administrasi Negara ya, di Ceger, itu Jurangmangu ya, Jurangmangu apa barat, Jurangmangu timur itu kalau nggak salah, kalau nggak barat timur itu, Pondok Karen, Kecamatan Pondok Karen, Tangerang Selatan, tanggal 24 Juni 2023 dari pagi jam 8 sampai jam 12. Kita lihat nanti di acara wisuda itu biasanya di pesantren ya. Kemudian wali murid dan santri ingin di luar pesantren karena selama ini pesantren terus. Bosan coba di lain gedung gitu ya, nyewa di stan gitu ya. Itu aja lo bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali kalau wisuda ini tidak ditiadakan ya. Sayang sekali. Jadi momen-momen event-event yang membangun ekonomi bisa terpasung kalau begitu. Ini kan kegiatan ekonomi di sini, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah wisuda saat ini yang digugat dan diajukan ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya.